Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Siti Nabila Salimatul Aliyah akan memaparkan materi mengenai kedudukan hadis dalam hukum Islam. Pemahaman mengenai materi ini sangatlah krusial karena hadis adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan cara kita beribadah sehari-hari agar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu apa itu hadis. Secara esensial, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan beliau yang menjadi rujukan bagi umatnya. Hadis tidak hanya terbatas pada ucapan, melainkan terbagi ke dalam 4 bentuk utama. Yang pertama yaitu qauliyah. Qauliyah yaitu segala ucapan dan perkataan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu fi'liyah. Fi'liyah ini merujuk pada perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu takririyah. Takririyah ini adalah diamnya Nabi atau persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapannya. Kemudian yang keempat yaitu sifatiyah. Sifatiyah ini mencakup segala penjelasan mengenai sifat fisik ataupun kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW. Mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam? Ada 3 alasan fundamental yang mendasarinya. Yang pertama yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Ayat ini secara tegas memerintahkan kita untuk tidak hanya mentaati perintah Allah saja, tapi secara khusus agar kita mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan inilah alasan mengapa hadis ataupun sunnah Nabi bersifat mengikat bagi kita. Yang kedua yaitu dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ayat ini adalah instruksi langsung bahwa segala ketetapan yang datangnya dari Rasulullah SAW itu, baik berupa perintah ataupun larangan, harus kita ambil dan kita patuhi sepenuhnya. Hal ini mengukuhkan bahwa hadis merupakan landasan hukum yang sah dalam Islam. Yang ketiga yaitu logika hukum. Al-Quran seringkali bersifat global atau umum. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan hadis sebagai penjelasan teknis dan detail dari Rasulullah SAW untuk mengimplementasikan perintah-perintah tersebut. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis itu menjalankan 4 fungsi utama. Yang pertama itu bayan at-takrir. Bayan at-takrir ini berfungsi untuk memperkuat atau mengukuhkan terhadap suatu ketetapan yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini untuk memberikan penjelasan atau rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga yaitu bayan at-takhsis, yaitu mengkhususkan hukum yang tadinya bersifat umum di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu bayan at-tashri', yaitu menetapkan hukum baru yang ketentuannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kita melihat hierarki sumber hukum Islam, Al-Quran itu berada di posisi pertama sebagai sumber utama atau premier. Kemudian hadis berada di posisi kedua sebagai sumber penjelas. Dan ijtihad atau ijma' dan qiyas berfungsi sebagai hukum pengembang untuk masalah-masalah kontemporer. Kemudian, ada hal penting yang perlu kita garis bawahi bersama, meskipun hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak akan bisa dipahami secara sempurna tanpa hadis sebagai penjelasnya. Sebagai penutup,
Dapat kita simpulkan bahwasannya hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya berasal dari Nabi Muhammad SAW dan kedudukannya yaitu sebagai pilar kedua yang mutlak diikuti oleh setiap muslim. Oleh karena itu, mempelajari ulumul hadis menjadi sangat penting agar kita bisa membedakan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.